Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua dan salam damai di pagi minggu ini. Segala pujian dan syukur bagi Allah semesta alam yang memberikan kehidupan dan peluang untuk menyaksikan pada hari ini. 3 tahun pertama di dalam perkawinan saya hidup bahagia bersama 2 orang anak ketika itu. Dan pada tahun 1998 suami saya mendapat pekerjaan tetap dan dia ditugaskan di luar daerah, jauh dari perkampungan kami, dan berpindahlah kami ke daerah yang jauh itu dan memulakan hidup jauh daripada saudara. Terutamanya saya sangat terasa menjadi seperti orang gila karena tidak ada tempat untuk meluahkan segala rasa hati melainkan hanya Tuhan. Dan di daerah itu segala mimpi ngeri di dalam rumah tangga saya bermula karena sikap suami saya berubah. Mungkin karena sudah ada pekerjaan, jadi mendapat kejutan. Dia sudah bermula untuk berselingkuh dan juga minum-minum, dan semua itu membuatkan krisis di dalam rumah tangga kami. Dan sehinggalah saya melahirkan anak saya yang ketiga pada tahun 1999. Kami krisis juga ketika itu, dan 3 bulan selepas saya melahirkan anak saya yang ketiga, saya mendapati sungguh-sungguh kalau suami saya itu berselingkuh. Jadi ketika itu saya sangat emosi, kecewa, dan patah hati dengan sikapnya, dan saya meninggalkan mereka pergi. Artinya saya coba melarikan diri dengan meninggalkan ketiga orang anak saya yang masih kecil ketika itu, apalagi yang ketiga baru berusia pun 3 bulan. Di dalam pelarian saya itu, saya tidak tahu kalau Tuhan berkata-kata kepada saya ataupun karena saya pikir semua pikiran itu dari pikiran saya sendiri. Tetapi ya seperti mana sih hati saya, adakah kamu tidak menyesal meninggalkan anak kamu yang masih kecil? Tidakkah engkau terpikir satu hari nanti jika benar kau meninggalkan mereka yang tidak mengerti apa-apa lagi tentang masalah ibu bapaknya, dan mereka tidak akan merasa kecewa dengan sikap yang kamu ambil? Setelah saya berpikir-pikir, karena pikiran itu timbul di pikiran saya, dan karena saya masih buta tuli telanjang, tidak mengerti adakah itu suara hati saya sendiri atau suara Roh Kudus. Jadi secara manusiawinya saya pun berpikir, iya betul juga, sepatutnya saya tidak ambil tindakan sebegitu. Bagaimanapun sekali keadaan, anak sekecil itu sangatlah kasihan untuk ditinggalkan hanya karena mau memuaskan hati saya sendiri yang rasa sakit. Kemudian saya tidak meneruskan pelarian saya dan pulang dan melihat anak saya yang sudah setengah hari menangis, yang ketiga itu, karena dia tidak rapat dengan ayahnya. Jadi hiduplah kami begitu. Suami saya tidak pernah minta maaf dengan saya atas perbuatannya itu, dan saya juga mental masih kuat, tetap menerima segala sikapnya yang tidak adil itu dan tidak jujur. Jadi pada suatu ketika
hidup kami berlalulah seperti itu. Siang malam berganti dan tahun berganti. Kehidupannya tetap begitu. Ketidakjujurannya berlarutan dan kali-kali saya menasihatinya agar merubah sikap. Namun dia hanya indah tak indah. Dan terjadi besar berlaku lagi pada ketika saya mengandung anak saya yang keempat pada tahun 2006. Di situ kami krisis besar lagi. Dan disitulah juga proses hidup saya sebagai seorang istri, ibu di dalam dan rumah tangga saya berjalan. Proses yang teramat berat dan juga mungkin ujian hati buat saya. Adakah saya masih mampu tetap bertahan dan berharap kepada Tuhan yang selama ini tempat saya bersandar.